Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Safinatun Najah pasal ke-31. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Faslun utawi ikilah suci fasal tasydidatu tasyahhudi utawi pira-pira tasydid tasyahhud ihda wa ishruna iku ana selikur. Khamsun utawi kang limo fi akmalihi iku ing dalem sempurnane tasyahud. Wasitata asyara an utawi 16 saking selikur mau fi aqalihi iku ing dalem kedhik-kedhike tasyahud. At-tahiyatu utawi tasydite tahiyat alat ta'i iku ing atase ta wal ya'i lan ya. Nah, sebelumnya langsung kita bahas secara bahasa Indonesia juga ya. Nah, jadi tasdid-tasdidnya tasyahud itu yang dimaksud di sini ya secara lebih spesifik aslinya tasyahud akhir, tapi tasyahud awal juga masuk. Kenapa? Karena tasyahud akhir lah yang masuk rukun dalam sholat. Nah, maka karena masuk ini rukun rukun qauli yang masuk dalam sholat sama halnya Fatihah, tasdidnya juga perlu dibahas. Karena kenapa? Kok tasdidnya tidak pas atau tidak pakai tasdid, ini bisa mempengaruhi sahnya sholat. Jadi rukun qauli baik eh, rukun yang berupa lisan, ucapan tadi baik Al-Fatihah maupun bacaan tahiyat ini, bacaan tasyahud, maka tasdid-tasdidnya juga harus diperhatikan. Ada 21 tasydid dalam bacaan tasyahud ini. Nah, 5 itu di dalam kesempurnaan tasyahud atau standar optimalnya, wasitat asyara dan 16-nya itu di dalam standar minimal bacaan tasyahud. Nah, 16 itu apa saja? Nah, ini dibahas. Yang pertama adalah lafadz bacaan at-tahiyyatu. Nah, bacaan tasdidnya at-tahiyatu itu alat ta'i wal ya'i ing atase huruf ta lan ya. Jadi di atas huruf ta dan ya ini at-tahiyatu. Nah, nah perlu dipengetahui sebelumnya lafat bacaan tahiyat di sini, bacaan tasyahud di sini sesuai yang mayoritas yang dominan dipakai dalam madhab Syafi'iyah. Karena kalau di riwayat yang lain ada yang menggunakan bacaan yang berbeda. Misalkan contoh at-tahiyatu lillah seperti itu. Nah, kalau kita di sini membacanya versi yang seperti ini sesuai dengan yang ada di dalam Safinah. Kemudian al-mubarakatus sholawatu utawi tasydid lafat al-mubarakatus sholawatu ala shadi ku ing atase huruf shad. Nah, di sini ya. Al-mubarakatus sholawatu wa at-thayyibatu tasydid lafat at-thayyibatu ala ta'i wal ya'i ku ing atase huruf ta lan ya. Lafat di sini at-thayyibat ini tasdidnya dari ta dan juga ya. Ini harus diperhatikan. Nah, kemudian lillahi utawi tasdid lafat lillahi ala lamil jalalati iku ing atase lam jalalah di sini, lam yang lafat Allah di sini. Kemudian ya ini kan sudah baris atau rangkaian pertama sudah selesai. Kemudian rangkaian kedua. Kalau rangkaian pertama kan tahiyat. Bacaannya namanya judulnya tahiyat. Kemudian rangkaian kedua ini adalah salam untuk Nabi. Assalamu utawi tasdid lafat assalam ala sini engko ing atase huruf sin. Di sini assalamu. Alaika utawi tasdid lafat alaika iku alaika ayyuhan nabiyyu lafat alaika ayyuhan nabiyyu alal ya'i wan nuni wal ya'i. Nah, iku ing atase huruf ya lan nun lan ya. Jadi ya pertama, kemudian nun, ya kedua. Ini tasdid semua. Warahmatullahi tasdid lafat warahmatullahi ala lamil jalalati iku ing atase lafat lam jalalah. Di sini rahmatullahi wa barakatuhu
assalamu ala utawi tasydid lafat wa barakatuhu assalamu ala sini engko ing atase lafat huruf sin di sini ya. Assalamu alaina utawi tasydid lafat alaina wa ala ibadillahi ala lamil jalalati iku ing atase lafat huruf lam al jalalah. As-sholihin utawi tasydid lafat as-sholihin ala shodi iku ing atase huruf shod. Nah, jadi tasydidnya di atas huruf shod di sini ya. Kemudian asyhadu alla ilaha. Kemudian utawi tasydid lafat asyhadu alla ilaha iku ala lami alifin ing atase lam alif di sini ya. Allah di sini kan nggak kelihatan. Nah, karena ini masuknya di idgham bila guna nun ketemu lam, maka masuk tasydid Allah. Nah, lamnya juga panjang. Illallahu tawi tasydid lafat illallahu ala lami alifin wa lamil jalalati ku ing atase lam alif lan lam jalalah. Jadi ini illa kemudian Allah. Illallah seperti itu. Wa asyhadu anna utawi tasydid lafat asyhadu anna ala nuni iku yang atasnya huruf nun di sini. Kemudian Muhammadar Rasulullah utawi tasydid lafat Muhammadar Rasulullah ala mimi Muhammadin iku yang atasnya mimi huruf lafat Muhammad di sini ya. Wa ala ra'i lan ing atase huruf ra Muhammadar. Nah, ini sini ada tasydid yang enggak kelihatan karena idgham bila guna. Wa ala lamil jalalati lan ing atase lam jalalah di sini Rasulullah. Nah, tadi kan sudah dibahas tasydid-tasydid yang ada pada bacaan tahiyat atau bacaan tasyahud sampai asyhadu tadi. Kalau selanjutnya kan masuk pada ini ya pembahasannya yaitu tasydid-tasydid dalam sholawat atas Nabi. Apa saja? Faslun utawi ikilah fasal tasydidatu aqalli sholati utawi pira-pira tasydid luweh kedhik-kedhike maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi arbaun iku papat. Ini standar minimal jumlah tasydid untuk versi bacaan yang minimal. Allahumma utawi tasydid lafat Allahumma ala lam iku ing atase huruf lam. Allah wal mimi lan mim tadi. Jadi Allahumma harus Allahumma tekan 2 kali. Sholli utawi tasydid lafat sholli ala lami iku yang atase huruf lam di sini sholli. Ala Muhammadin utawi tasydid lafat Muhammadin alal mimi iku yang atase huruf mim di sini mim Muhammad. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau Allahumma sholli ala Muhammad sudah cukup untuk tasyahud akhir yang masuk rukun seperti itu. Faslun utawi ikilah suci fasal aqallu salami utawi luweh kedhik-kedhike aweh salam assalamualaikum iku pengucap assalamualaikum. Tasydidus salami utawi tasydid lafat assalam iku ala sini ing atase lafat ing atase huruf sin. Nah, ini kan akhir dari sholat kan menggunakan salam. Namanya sholat kan diawali dengan niat dan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, di sini salam yang paling minimal yaitu lafaz assalamualaikum. Nah, seperti itu. Boleh, boleh. Ada kalau mau tambahin assalamualaikum warahmatullah. Umumnya seperti itu. Nah, kalau di luar madhab syafi'i dan sebagian orang-orang itu menggunakan yang seperti biasa versi lengkap. Tapi untuk di umumnya Syafi'i ya cukup tambahnya sampai warahmatullah saja. Ada sebagian yang lain menambah wabarakatuh. Jadi untuk Syafi'iyah itu
umumnya tambahan wa barakatuh hanya dipakai saat sholat jenazah saja. Jadi salat sholat jenazah yang tidak pakai, rukuk, sujud, duduk itu salamnya umumnya digunakan sampai wa barakatuh. Kalau sholat biasa, rawatib, salat wajib, salat Jumat, salat yang lain-lain itu semuanya, nah itu biasanya umumnya kita sampai assalamualaikum warahmatullah, seperti itu ya. Nah, baik. Ini terkait dengan tadi bacaan dan rukun-rukun qauli ya, yang tadi kesempurnaan-kesempurnaan juga ada pada di situ. Nah, kita lanjut. Faslun utawi ikilah fasal, awqatus sholati utawi pira-pira waktune salat, khamsun iku limo. Awalu waqti dhuhri utawi kawitane waktu duhur, zawalu syamsi iku lingsiri srengenge. Wa akhiruhu lan utawi akhiri waktu duhur, masiru dhilli syai'i iku dadine ayang-ayange saben-saben suwiji-wiji, mislahu iku eee, nyepadani utawa ngumpamani ghaira dzillil istiwa'i, eee, liyane ayang-ayange waktu beduk. Nah, jadi yang ini pasal ini membahas tentang waktu-waktu sholat 5 waktu yang diwajibkan itu. Nah, ada 5. Yang pertama awal waktu duhur, bahasa Jawanya manjing itu, yaitu apa, eee, matahari itu sudah mulai menyerong ke barat. Nah, jadi mulai dari tengah-tengah, kalau kita katakan istiwanya matahari itu berada di tepat di atas kepala. Nah, kalau ibaratnya itu, kalau atas itu mungkin 0 derajat seperti itu. Nah, itu sudah geser ke arah barat sedikit, berapa derajat itu sudah sudah masuk waktu duhur. Nah, itu. Yang penting sudah lingsir bahasa Jawanya, sudah bergerak ke arah barat sedikit, itu sudah masuk waktu duhur. Kalau masih di atas tepat, masih waktu istiwa, itu tidak boleh, belum masuknya waktu duhur. Jadi kalau ada benda, nah itu kan, kalau belum ada bayangan berarti masih ada di atasnya tepat. Kalau sudah mulai ada bayangan ke arah timur sedikit, nah ini sudah masuk waktu duhur ya, seperti itu. Jadi kalau pakai jam matahari. Nah, akhirnya kapan? Akhir dari waktu sholat duhur adalah masiru dhilli syai'i mislahu. Yaitu samanya bayangan benda itu panjang bayangan benda sama dengan panjang bendanya itu. Itu kalau mau dimaknai secara lebih mudah. Jadi masiru dhilli syai'i mislahu itu maksudnya panjangnya bayangan benda, misalkan ini benda ini ya, ketika itu dipanjangkan tegak di atas tanah yang rata, bendanya juga tegak, itu panjang bayangan ke timur itu sama panjangnya dengan panjang benda itu sendiri. Itu berarti sudah selesai waktu duhurnya. Nah, wa yuradilil istiwa'i, selain yang dimaksud adalah selain bayangan waktu istiwa itu, waktu beduk atau di tengah-tengah langit. Wa awal waktil asri, yang kedua ya, waktu asar atau kawetan utawi kawetane waktu asar, ida soro dillu kulli syai'in. Iku tatkalane dadi apa ayang-ayange saben-saben suwiji mislahu iku ngupamane suwiji-wiji waziyada qalilan lan hale woh nambahi hale setitik. Nah, jadi waktu sholat asar itu kan berbatasan dengan akhir sholat duhur. Kalau akhir sholat duhur itu bayangan benda sama dengan panjang bendanya, maka kalau sholat asar itu sudah geser sedikit. Jadi lebih lebih panjang bayangannya sedikit, itu sudah mulai waktu asar. Seperti itu ya. Wa akhiruhu utawi akhiri waktu asar
Ghurubu syamsi iku surupe srengenge. Nah, akhir dari sholat asar ini waktunya adalah tenggelamnya matahari. Yaitu maksudnya mulainya tenggelamnya matahari, bukan tenggelamnya penuh ya. Matahari kan bulat. Kalau itu tenggelam di ufuk barat, di cakrawala itu, di kaki langit, nah itu kan kalau sudah mulai sebagian ya, sebagian dari matahari itu sudah mulai tenggelam, lah inilah akhirnya. Jadi jangan dimaknai tenggelam semuanya sudah. Nah, itu. Jadi perbedaan antara ghurubus syamsi sebagai akhir dari waktu sholat asar dan ghurubus syamsi awal waktu maghrib itu di situnya ya perbedaannya. Ada masa sekian, mungkin sekian detik atau sekian menit itu antara awal masuknya matahari tenggelam ke ufuk, sebagian badannya matahari itu sampai benar-benar tenggelam semuanya. Nah, ini ada perbedaan. Nah, kemudian wa awal waktil maghribi utawi kawitane waktu maghrib ghurubus syamsi iku surupe srengenge. Nah, awal waktu maghrib ini berarti sudah tenggelamnya matahari. Nah, jadi ketika matahari itu sudah tenggelam, benar-benar sudah tenggelam, nah inilah dinamakan ghurubus samsi. Sudah tenggelam memang, sudah nggak kelihatan. Nah, ini waktu maghrib. Wa akhiruhu utawi akhire waktune maghrib ghurubus syafaqil ahmari iku surupe mega kang abang. Nah, jadi sudah selesai tenggelam, kan masih ada merah-merahnya tuh di langit barat. Nah, itu sebagai berkas cahaya dari matahari yang sudah mulai tenggelam penuh, bergerak istilahnya, buminya itu sudah berputaran sehingga meninggalkan daerah tempat orang yang sholat itu, semakin lama kan meganya hilang. Nah, kalau sudah hilang sepenuhnya, nggak ada lagi mega merah, itu sudah selesai waktu maghribnya. Wa awal waktu isya'i, awal dari waktu masuknya sholat isya ini, huruf syafaqil ahmari, yaitu tenggelamnya mega merah itu, sudah tenggelam semuanya. Wa akhiruhu, utawi akhire waktu isya, tulu'ul fajri shodiqi iku metune fajar shodiq. Nah, sudah keluar fajar di ufuk timur itu, fajar yang shodiq, bukan fajar yang kadib ya. Cirinya fajar shodiq itu ya melintang dari cakrawala kiri ke kanan itu sama semuanya. Ada kelihatan cahaya fajarnya, kekuning-kuningan kalau nggak salah ya. Nah, itu ya, sudah mulai kelihatan fajar shodiqnya itu berarti sudah berakhir waktu isya. Wa awal waktu subuhi utawi kawitane waktu subuh tuluul fajri shodiqi iku metune fajar shodiq, awal dari terbitnya fajar itu. Wa akhiruhu lan akhiri waktu subuh tulu syamsi iku mulai metune srengenge. Ya, ini ya harus diketahui ya. Tulu syamsi maknanya di sini adalah awalu tulu syamsi. Mulai munculnya sebagian badan dari matahari. Ini sudah berarti sudah berakhir. Nah, ini yang harus diketahui 5 waktu dari sholat itu. Kemudian al-asfaqu utawi pira-pira mega, salah satu iku telu. Jadi jenis mega yang ada di langit itu ada 3. Ahmaru suwiji iku mega abang, wa asfaru lan mega kuning, wa abyadu lan mega putih. Jadi 3 jenis warna mega di langit itu di sini dijelaskan karena ini penting sekali. Mega merah, mega kuning, dan mega putih. Nah, al-ahmaru utawi mega abang maghribun iku waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu tandanya adalah masih adanya mega merah setelah terbenamnya matahari. Wal asfaru utawi mega kuning, wal abyadu lan mega putih. Isyaun iku waktu isya.
Jadi tandanya sholat Isya, mega merah sudah enggak ada, diganti apa? Diganti kekuning-kuningan dan keputih-putihan. Wayandubu lan den sunatake atau sunah takhiru sholatil isya'i apa ngakhirake sholat isya ila ayaghi basyafaqul asfaru. Eh, Tumeka maring arep surupe apa mega kang kuning wal abyadu lan kang putih. Jadi meskipun ya, awal waktu sholat isya tadi kan sudah hilangnya mega merah, nah itu sudah boleh sholat Isya, tapi disunahkannya adalah mengakhirkan beberapa waktu kemudian sehingga mega kuning dan mega putih itu sudah selesai. Jadi timeline-nya kan, urutannya kan gini, mega merah mulai menghilang menghilang sampai benar-benar hilang, itu kan waktu Isya sudah boleh mulai. Pada waktu itu mega kuning, mega putih muncul. Nah, disunahkannya sholat Isya itu ketika mega yang kuning sama putih ini sudah benar-benar menghilang alias gelap. Ya, ini namanya Isya. Karena Isya sendiri artinya kan memang istilahnya apa ya? Petang ya. Petang benar-benar nggak ada cahaya. Kalau zaman dulu kan memang nggak ada lampu. Benar-benar gelap gulita kalau nggak ada bintang, nggak ada rembulan seperti itu ya. Nah, jadi kalau disunahkannya sholat Isya itu intinya setelah mega semuanya itu enggak ada. Mega merah, kuning, putih sudah enggak ada semua. Nah itu disunahkannya sholat Isya pada waktu tersebut. Meskipun sebelumnya juga boleh ketika masih ada mega kuning, mega putih juga silakan seperti itu ya. Daripada nanti malah ketiduran enggak sholat Isya kan ya repot. Wallahu alam bishawab.